Baik, di sini saya akan menjelaskan tumbuhan Miana. Tumbuhan Miana atau Coleus anthropoptereus adalah tanaman semak dengan tinggi dapat mencapai 1,5 meter. Nama lain dari Miana adalah sigresing bahasa Batak, adong-adong bahasa Palembang, jawer kotok bahasa Sunda, iler bahasa Jawa, dan serewung bahasa Minahasa. Kondisi tumbuhan. Tumbuhan Miana yaitu daun berbentuk hati dan merupakan daun tunggal. Daun Miana dalam pengamatan makroskopis berwarna ungu. Variasi warnanya antara ungu kecoklatan hingga ungu kehitaman. Untuk persebaran dari tanaman Miana yaitu cukup luas yang kerap mudah dijumpai pada wilayah Asia tropis, Australia, Asia Tenggara, Cina Selatan, dan bahkan juga Amerika. Untuk morfologi penanaman dari tumbuhan Miana ialah Miana dapat tumbuh secara liar di dataran tinggi dan dataran rendah. Di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, Miana tumbuh dengan subur. Pada dataran rendah, Miana ditemukan tumbuh di sekitar sungai, pematang sawah, ladang, dan kebun. Nah, di samping itu ada pun manfaat dari Miana, yaitu daunnya berkhasiat sebagai obat basir, obat bisul, obat demam nifas, obat radang telinga, dan obat haid tidak teratur. Di sini saya mengambil contoh flora yaitu tanaman begonia. Jadi tanaman begonia itu dikenal karena keindahan daun dan bunganya. Daun begonia memiliki bentuk yang beragam seperti melengkung, menjari, dan opal dengan panjang 5-15 cm dan lebar 3-12 cm. Bunga begonia bervariasi dalam warna dan ukuran, seringkali berwarna merah, pink, dan putih. Tanaman ini tumbuh baik di tanah berhumus dan lembab, serta memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai tanaman hias. Selain itu, beberapa spesies juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, manfaat dari tanaman begonia itu untuk kesehatan. Pengobatan tradisional, daun dan batang begonia dapat digunakan untuk mengobati bisul, demam, sakit kepala, dan sebagai ekspektoran untuk merendahkan batuk. Kemudian manfaat dari tanaman begonia ini yaitu untuk anti-inflamasi. Nah, tanaman ini juga berfungsi sebagai anti-inflamasi, membantu mengatasi peradangan dan infeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tanaman endemik yang ada di lingkungan saya. Salah satunya yaitu tanaman mangkokan. Nah, tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan juga sangat tumbuh subur ya di iklim tropis. Nah, tanaman ini berfungsi untuk obat herbal dan juga bisa dijadikan tanaman hias di rumah seperti tanaman yang ada di pot. Nah, bisa kita lihat ya seperti ini mungkin penampakan dari tumbuhan mangkokan. Ada juga tumbuhan ini memiliki bahasa ilmiah yaitu Polisia scutellaria. Nah, tumbuhan mangkokan ini memiliki batang kayu bercabang, bentuknya bulat, panjang, dan lurus. Daunnya berbentuk mangkok, tunggal, tebal, bulat, dan pangkalnya berbentuk jantung. Memiliki bunga majemuk bentuk payung berwarna hijau, namun di sini tidak terlihat dari bunga daun mangkokan ini. Anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia, Thailand, serta Malaysia. Nah, anggrek hitam ini merupakan sebuah tumbuhan yang sudah langka, terutamanya di wilayah Indonesia. Nah, anggrek hitam ini biasa tumbuh di Kalimantan serta Papua. Bahkan di Kalimantan, anggrek hitam dijadikan sebagai maskot atau sebagai maskot dari provinsi di Kalimantan. Daun sirih merupakan tanaman asli dari Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Di Indonesia, sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau.
Sirih biasa digunakan sebagai tanaman obat yang berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, dan melindungi kesehatan mulut serta gigi. Berikut taksonomi dari daun sirih. Talas Cina. Talas Cina memiliki nama ilmiah Alocasia cucullata. Dengan di beberapa daerah Asia Tenggara mungkin memiliki nama spesifik terkait dengan genus Alocasia. Asal dan persebaran. Asal Alocasia cucullata atau talas Cina merupakan flora asli dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Cina Selatan, Thailand, Myanmar, Laos,